Oke, kita ketemu lagi di simulasi kali ini ya. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan troubleshooting terkait dengan permasalahan default gateway ya. Di sini setelah teman-teman sudah belajar terkait dengan mengkonfigurasi router dan switch, kali ini kita akan belajar terkait dengan troubleshooting terkait dengan default gateway ya, permasalahan default gateway. Nah, di sini teman-teman sudah disediakan addressing tabelnya, sudah ada di sini. Ini bisa digunakan sebagai panduan terkait dengan IP address, interface-nya apa, subnet max yang digunakan. Ya, jadi kita berpatokan pada ini. Kemudian di sini sudah tidak ada lagi instruksi bagaimana harus mengkonfigurasi, karena namanya troubleshooting, maka intinya adalah teman-teman mencari permasalahannya gimana dan kita harus memperbaiki dengan ketentuan addressing tabel yang sudah diberikan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada objektifnya, memverifikasi network documentation, mengisolasi permasalahan, kemudian implement, verify, dan document solution. Nah, di bagian bawah sebenarnya teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya tabel dokumentasi. Nah, emang baiknya ketika kita melakukan troubleshooting kita mendokumentasikan. Contoh misalkan PC 1 ke PC 2. Bisa ngeping nggak di sini? Nah, misalkan permasalahannya apa, nggak bisa ngeping. Kemudian solusinya apa? Nah, ini sebagai contoh saja ya. Successful? No. Permasalahannya apa? Wah, kita cari permasalahannya. Oh, IP address di PC 1 bermasalah. Solusinya adalah change PC 1 IP address. Nah, nanti PC 1 ke S1, PC 1 ke R1 dan seterusnya. Ya. Jadi kita mengisolasi permasalahannya. Emang bagusnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa mencontek seperti ini ya. Oke. Tapi kalau terlalu lama nanti saya kasih sedikit karena kita sudah ada patokan pada addressing tabel, maka agak sedikit percepat ketika saya melakukan troubleshooting berpatokan dengan ini. Tetapi kalau teman-teman mau melakukan yang baik sebenarnya harusnya seperti ini ya. Ini ping ke sini nggak bisa. Apanya ya masalahnya ya? Terus dicocokkan ke addressing tabel. Oh, ini toh. Kemudian ini ke sini dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Tetapi kali ini saya kasih cara yang cepatnya saja berdasarkan addressing tabel yang sudah kita punya. Jadi ketika kita troubleshooting harusnya memang ada permasalahannya. Nah, saya menggunakan addressing tabel sebagai panduan untuk saya melakukan troubleshooting. Karena di sini sudah ada panduannya R1, G00, IP-nya ini dan seterusnya, maka yang saya lakukan, saya langsung mengecek atau memverifikasi IP-nya sudah benar semua belum. PC 1 IP-nya ini, kemudian subnet max-nya ini dan seterusnya. Ya. Tapi tidak ada salahnya juga melakukan hal yang seperti ini. Karena nanti kalau teman-teman di lapangan ada beberapa teman network administrator juga butuh ini ya. Jadi ada dokumentasinya. Oke, tapi kali ini kita gunakan cara yang cepat, nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Nah, yang pertama saya lakukan adalah saya memverifikasi semua device IP-nya itu sesuai. Nah, saya mulai dari yang PC dulu. Nah, di sini PC-nya. Nah, saya akan cocokkan dengan ini. Walaupun di bawah sudah dikasih clue terkait dengan ini ya. PC 1 dan PC 2 itu kalau ngeping nggak bisa. Ya kan? Kemudian permasalahannya adalah IP address pada PC 1. Maka harus diganti IP address-nya. Gitu ya. Kalau kita coba ping ya boleh saja. Tapi di situ sudah ada clue. Misalkan, oke deh saya ping deh. Sebagai contoh singkatnya, ping ke PC 2. PC 2 itu mana? Ini ya. Saya copy, paste, enter. Kalau dari history tadi, dokumentasi yang di sini, maka nggak bisa ya, karena ada permasalahan di situ. Oke, belum bisa. Dan memang harusnya nggak bisa karena di sini ada solusinya adalah mengganti IP dari PC 1. Nah, nggak bisa ya. Oke, berarti kita langsung dengan metode yang tadi. Oke deh, kita cocokkan dulu aja IP-nya ya. Oke, maka saya cek satu persatu device-nya. IP configuration saya cocokkan di sini. PC 1. Nah, di sini teman-teman. Nah, harusnya 10-10, tetapi ini 11-10.
ya. Kalau di sini kompresinya masih 0 ya, maka ini kita perbaiki dulu nih. Nah, saya pastikan semua dulu. 10 10. Ini 10 10. Subnet max-nya 2552550 sama. Nah, ini yang tadi ya, default gateway. Default gateway adalah jalur keluarnya dia. Dia 192.168.10.1, yaitu IP dari ini. Ini ya. 192.168.10.1, yaitu G00. Nah, yang ini teman-teman. Nah, G00-nya R1. Kenapa? Karena kalau jaringan yang ada di bawah sini, PC1 dan PC2, kalau mau menuju ke jaringan yang lain harus lewat sini. Maka inilah default gateway-nya. Default gateway untuk PC1, PC2, dan S1. Jadi ini adalah default gateway atau gerbang dari ini. Jaringan yang sini. Ini kalau ditanya ada berapa jaringan? Ada 1, 2. Ya. PC1, PC2, S1 default gateway-nya G00R1. Sedangkan PC3, PC4, S2 default gateway-nya adalah G01 dari R1. Ya, perhatikan yang ini ya. Nah, ini jalurnya. Nah, default gateway adalah bergerbang untuk keluar masuk. Maka yang di sini harus sesuai dengan ini, yang di sini harus sesuai dengan yang di sini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita kembali ke PC1, maka kita sesuaikan. Oh, G00, IP-nya ini. Default gateway-nya sudah sesuai. Oke, maka kita close dan kompresinya menjadi 14 karena permasalahannya ada di situ. Oke. Kemudian PC2 kita cek. Desktop IP configuration kita cek di sini. Sama enggak? 192.168.10.11.255.255.250. Kemudian default gateway-nya pakai yang G00 di sini, gerbangnya dia. 192.168.10.1. Betul, tidak ada masalah. Kita close. Sekarang kita giliran PC3. Desktop IP configuration. Kita cocokkan PC3. Nah, 192.168.11.10 betul. Subnet max-nya sudah sesuai. Kemudian default gateway-nya pakai yang ini. Nah, kenapa? Karena dia di bawah G01-nya R1. G01 itu adalah IP-nya ini. Gerbang keluar masuknya di sini, default gateway-nya. Gitu ya. Oke. Berarti ini sudah sesuai. Oke, kita close. Selanjutnya PC4. Kita cek lagi. Desktop IP configuration. PC4 itu 11.11, betul. Cuman ini sesuai ya, subnet max-nya. Nah, ini di sini default gateway-nya. 192.168.11 harusnya adalah 11.1, maka ini kita perbaiki. Oke, sudah sesuai. Close. Oke, kompresinya 42%. Dan di sini PC1, 2, 3, dan 4 sudah kita cek IP-nya sudah sesuai, default gateway-nya sudah sesuai. Gitu ya teman-teman ya. Maka selanjutnya kita cek di switch-nya. Ya, kita cek di switch-nya. Nah, switch-nya VLAN 1 IP-nya ini. Ingat S1 IP VLAN-nya ini, subnet max-nya ini, kemudian default gateway-nya ikutnya G00. Ini ya. Kita masuk ke switch. Kemudian kita CLI ya. Kemudian kita masuk di sini. Enable dulu. Kemudian show run. Teman-teman bisa menggunakan show IP interface brief ya. Bisa menggunakan show interface VLAN 1 kalau mau spesifik ke VLAN 1 ya kan. Atau menggunakan show run untuk melihat running configuration yang ada saat ini. Saya menggunakan show run biar lebih lengkap semuanya. Kemudian saya spasi di keyboard sampai selesai dulu. Oke, kemudian saya lihat dari atas. Nah, di sini hostname-nya saya fokus pada IP-nya ya, fokus pada IP-nya. Kemudian di sini di bawah. Nah, di sini interface VLAN 1 IP address-nya adalah 192.168.10.2 ini, betul. Subnet max-nya 255.255.250 betul. Cuman ketika saya scroll ke bawah, nah di sini belum ada IP default gateway-nya.
Padahal switch 1 itu di bawah G00, yaitu 192.168.10.1. Maka permasalahannya adalah si switch 1 belum ada IP default gateway-nya. Gitu ya. Jadi baiknya ditambahkan agar bisa diakses dari luar juga. Seperti itu. Nah, jadi kita masuk, perbaikannya gimana? Kita masuk ke conf t, kemudian IP default gateway. Ini perintah untuk menambahkan default gateway untuk switch ya. Tinggal kita kopikan saja. Oh, dia di bawah ini, maka kita copy, Ctrl C, paste, kemudian kita enter. Sudah sesuai, teman-teman. Di sini complexity-nya naik jadi 71. Kalau kita do show run ya, maka harusnya sudah ada di bagian belakang. Nah, nih. Ini IP address-nya yang sudah sesuai di switch 1 dan ini adalah IP default gateway-nya. Karena di bawah G00 dari R1 yang ada di sini. Ya. Nah, berarti PC1, PC2 sudah, switch 1 sudah. Kita cek switch 2-nya. Oke, dengan cara yang sama ya. Saya enable, kemudian saya show, run saja biar saya kelihatan semua. Nah, dari atas tidak ada masalah ya karena memang IP ada di bagian bawah. Nah, di sini teman-teman. IP default gateway-nya 192.168.11.1. Ini ya, default gateway. Karena dia di bawah G01R1, di mana G01R1 IP-nya ini 192.168.11.1. Berarti benar. Tetapi kalau kita cek di sini, interface VLAN satunya malah no IP address. Padahal di S2 harusnya ada di sini. Nah, ini teman-teman. Maka permasalahannya adalah dia belum dikonfigurasi IP VLAN satunya atau interface VLAN satunya. Nah, kita tinggal perbaiki, kita konfigurasi. Gitu ya. Oke, konfigurasinya kita masuk ke conf t, kemudian interface VLAN 1 dulu. Kemudian IP address. Kita kopikan saja. Ctrl C, paste, spasi ya. Kemudian subnet max-nya, paste, enter, dan no shutdown. Nah, teman-teman perhatikan, ini sudah saya sematkan. Kalau kita do show run, harusnya di bagian bawah sudah. Nah, ini sudah ada ya, interface VLAN-nya sudah kita masukkan sesuai, default gateway-nya sudah sesuai. Dan kalau kita perhatikan, di sini complexity-nya sudah 100%. Nah, kalau kayak gini, kita bisa coba ping ya. Ini verifikasi terakhir. Kita bisa ping PC2, PC3, atau PC4. Kita coba di PC2 dulu deh ya. Yang tadi, command prompt 10.10.11 yaitu PC2. Kita ping. Bisa ya. Kemudian kita ping langsung PC4 ya. Kita tunggu. Oke, RTO pertama kali ya. Kemudian selanjutnya sudah bisa. Kalau kita ping langsung pasti sudah bisa. Artinya apa? Artinya di sini sudah terkoneksi nih. Ini ke sini bisa, ini langsung ke sini juga bisa. Dan semua device sudah kita cocokkan IP address-nya. Itu salah satu contoh saja metode ketika kita melakukan troubleshooting. Tetapi tidak ada salahnya teman-teman juga mengikuti testing dan verifikasi dokumentasi untuk mencoba satu persatu. Tapi mungkin nanti waktunya agak mungkin lebih lama, tetapi secara dokumentasi itu lebih bagus. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau troubleshooting boleh dengan cara yang tadi, boleh juga kalau sudah ada addressing tabel kita langsung cross check ke interface-nya. Oke, itu dari saya. Semoga bermanfaat.